Timah fi fadli Asyura, menerangkan tentang keutamaan Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram. Itu namanya Asyura. Ya, saya ulangi, Asyura itu artinya berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Asyura. Nah, ini sebentar lagi. Ya, besok tanggal 1 kan ya? Iya, besok tanggal 1. Tungguin ini, tungguin Asyura tanggal 10. Ya, disunnahkan berpuasa nanti. Ahrajan Nasa'i an Aliyin radhiyallahu anhu, in kunta shaiman ba'da syahri Ramadan fasum li Muharramin fa innahu syahrullahi fihi yauma taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Telah meriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, beliau bilang begini, jika kamu berpuasa setelah bulan Ramadan, maka puasalah di bulan Muharram. Jadi istimewa ya puasa di bulan Muharram. Ini ada hadis kata Nabi, kalau kamu mau puasa setelah Ramadan, itu kan Ramadan puasa yang paling istimewa, puasa wajib. Nah, setelah puasa Ramadan, mana puasa yang paling istimewa? Puasalah kamu di bulan Muharram. Fa innahu syahrullah, karena Muharram itu disebut bulan Allah. Fihi, di dalam bulan Muharram, yauma taballah, Allah menerima taubat ala qaumin, atas kaumnya, wa yatubu ala akharin, dan Allah terima taubatnya mereka semuanya yang lain-lainnya. Tuh, jadi di bulan Muharram itu bulan istimewa. Makanya Muharram disebut ya min ashhuril hurum. 4 bulan yang istimewa, yang dapat kemuliaan dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Nah, itu diantaranya bulan Muharram. Ya, jadi sudah diambang pintu. Nanti pas maghrib, ya itu terbenam matahari, maka kita masuk tahun baru. Tahun 1444 Hijriah. Pintar. Ya, Sabtu. Kalau entah kan terbenam matahari Sabtu namanya udah. Nah begitu. Kalau hari ini kan Jumat nih. Ini Jumat Bapak Saudara. Nah pergantian tanggal itu pas maghrib. Paham ya? Pergantian tanggal pas apa? Maghrib. Bukan jam 12 malam, bukan. Beda ya. Kalau itu miladiah. Nah kalau ini kita apa? Ya tahun Hijriah. Ya Qamariyah. Jadi nanti pas pergantian tanggal itu ketika terbenam matahari. Pas maghrib tuh azan kan terbenam matahari. Nah berarti kita tinggalkan tahun 1443 Hijriah. Kita masuk tahun 1444 Hijriah. Nah hari Sabtunya tuh pagi, habis subuh sunnatul puasa. Dari tanggal 1 boleh. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Tapi kalau kita mau mengecilkan dari 10 hari itu, pilih yaitu 2 hari. Yaitu tanggal 9 sama tanggal 10 yang dikenal dengan puasa sunnah hari Tasu'a, dengan puasa sunnah hari Asyura. 2 jadinya. Ya. Sebab nanti berdasarkan hadis Nabi. Ya, begitu. Jadi Nabi pernah melaksanakan puasa tanggal 10 Asyura. Kemudian Nabi saat itu bilang, kalau saya masih dapat ya umur panjang, dikasih kesempatan hidup, tahun lagi saya mau puasa tanggal 9. Tapi ternyata Nabi wafat sebelum datang ya bulan Muharram tanggal 9, Nabi udah keburu wafat. Sehingga Nabi enggak melaksanakan puasa hari Tasu'a karena sudah wafat terlebih dahulu. Jadi Nabi yang ngerjain puasanya hari Asyura saja. Tapi tetap kita sebagai umatnya menjalankan nih hadis. Karena ini udah takririyah, udah ketetapan Nabi. Ya, jadi kata Nabi, kalau seandainya nanti tahun depan saya dikasih umur panjang, saya mau puasa tanggal 9 Tasu'a. Nah,
makanya kalau kita mau persempit dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mulia. Kalau Bapak mau puasa silakan. Tapi kalau kita pengen puasa 2 hari udah cakep. Ya Tasu'a sama Asyura. Nah begitu. Kalau dipersempit lagi ya 1 Asyura. Ya Asyura itu ya berdasarkan hadis. Ya kalau siapa yang puasa 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram, maka dosanya selama 1 tahun yang lalu diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Makanya kesempatan buat kita minimal 2 hari dah. Tasu'a sama Asyura. Jadi kita catat tanggal. Jadi kalau pasnya kita ngitungnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi Minggu sama Senin kita puasa. Minggu Tasu'a, ya Senin Asyura. Ditandain, dilingkarin di kalender. Ya, ini orang-orang baik selalu tahu mana waktu yang terbaik, mana waktu yang istimewa. Ditandain, kagak poro-poro. Tuh orang-orang yang baik tahu nih, oh ini hari istimewa, ini waktu istimewa, sehingga dimanfaatkan tuh waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita manfaatkan waktu Tasu'a sama Asyura. Bismillah, ya Allah, saya niat nanti pada tanggal 9 sama tanggal 10, ya saya pengen puasa sunnah di bulan Muharram, khususnya tanggal 9 dan tanggal 10. Karena memang ini istimewa. Setelah Ramadan, puasa yang paling istimewa adalah yaitu puasa di bulan Muharram. Allah terima tuh taubatnya hamba-hambanya semuanya. Ya, apalagi tanggal 10 itu hari istimewa. Para nabi dikasih kemenangan rata-rata tanggal 10 bulan Muharram. Keistimewaan hari Asyura seperti itu. Wasyaikhani, kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim an Ibnu Abbasin, yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, datang ke kota Madinah. Pawajadal Yahuda, lalu dia ketemu sama orang Yahudi, siaman lagi pada puasa yauma Asyura, pada hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu, ini hari apa kamu pada puasa? Faqalu, maka mereka orang Yahudi menjawab, hadza yaumun azim, ini hari mulia, anjallahu fihi Musa wa qaumahu, Allah telah menyelamatkan di hari ini Nabi Musa dan juga kaumnya, wa aghraqa fir'auna wa qaumahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun beserta dengan kaumnya. Tuh, jadi Nabi Musa beserta kaumnya diselamatkan dari ya kejaran Fir'aun beserta tentaranya pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Fir'aun beserta tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, itu pun pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Makanya saya puasa. Tuh, kata siapa? Kata orang-orang Yahudi di situ. Fasomahu Musa syukran, maka berpuasa dia tuh pada hari tersebut sebagai salah satu bentuk syukur. Nabi Musa pun puasa. Ya, Nabi Musa juga puasa karena bentuk syukur. Kita kan disuruh bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu satu nikmat. Karena Nabi Musa dikasih keselamatan. Ya, begitu. Makanya Nabi Musa puasa sebagai bentuk syukur. Jadi kita bersyukur itu ada dengan cara macam-macam. Berpuasa itu pun salah satu bentuk cara kita bersyukur. Kita banyak dikasih nikmat sama Allah, kita puasa. Itu salah satu bentuk syukur. Ya, itu namanya syukron, sebagai bentuk rasa syukur. Itu Nabi Musa puasa. Nah, karena Nabi Musa puasa, panahnu nasumuhu, kata orang Yahudi, saya juga ikut berpuasa di hari Asyura. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah begini, panahnu ahaku, kami lebih berhak. Tuh. Kamu orang Yahudi puasa,
kami Rasulullah dengan umatnya lebih berhak lagi. Tuh. Jadi kata Rasul, kami di situ maksudnya Nabi dan juga umat Nabi, kita berarti. Jadi kita puasa di hari Asyura lebih berhak kebanding daripada mereka orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi aja puasa, maka saya kata Rasulullah dan umat saya ya itu lebih berhak untuk berpuasa, lebih pantas untuk berpuasa. Ya, karena Nabi Musa itu utusan Allah, saya utusan Allah. Jadi saya saudara. Kata Rasulullah begitu. Jadi panahnu ahadku. Maka kami lebih berhak. Wa aula dan lebih utama. Bi Musa dengan Nabi Allah. Musa minkum dari kamu. Tuh. Jadi kalau kamu aja memuliakan, saya lebih berhak lagi. Begitu kata Rasulullah. Fasamahu Rasulullah SAW. Maka berpuasa Rasulullah SAW. Wa amar ashabahu. Dan juga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya. Bisyamihi. Dengan ya berpuasa di hari Asyura. Wa Muslimun an Abi Qatadah. Kemudian ada hadis dari Imam Muslim dari Abi Qatadah. Su'ila Rasulullah SAW. Ditanya Rasulullah tentang puasa hari Asyura. Jadi Rasulullah ditanya terkait tentang puasa Asyura. Faqala, maka Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyata. Salah satu hikmah manfaat orang berpuasa hari Asyura, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu. Selama 1 tahun yang lalu, kita nih 1443 kita punya dosa. Kemudian masuk Muharram 1444 Hijriah kita puasa Asyura. Maka itu dosa kita, kesalahan kita selama 1 tahun 1443 Hijriah diampunin sama Allah. Enak gak kira-kira? Enak. Jadi puasa ya Bapak. Yuk kita puasa. Bismillah kita niat. Tasu'a puasa, Asyura puasa. Masya Allah. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Baihaqi, kemudian ada hadis dari Imam Baihaqi, sumut tasi'a wal asyira. Nih, Nabi bilang, puasa kamu tanggal 9-nya dan tanggal 10-nya. Wala tasabbahu bil Yahudi, jangan menyerupakan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya hanya tanggal 10 Asyura. Nah, kamu jangan menyerupakan orang Yahudi, makanya puasanya tambahin. Jangan hanya Asyura saja tapi tasu'anya. Tasu'a puasa, Asyura puasa. Kata Nabi, wala tashabbahu bil Yahudi. Jangan kau serupakan dengan orang Yahudi. Jadi kita ibadah aja kagak boleh nyerupain orang Yahudi. Itu ibadah, apalagi yang lain. Ya, jadi Nabi bilang begitu. Kalau puasa 1 hari Asyura, itu orang Yahudi ibadahnya. Nah, kita supaya beda, tambahin tanggal 9 kita puasa. Ada pertanyaan, Ustaz gimana kalau saya tanggal 9 ini kagak puasa, nih sekarang tanggal 10 pengen puasa, bagaimana? Boleh puasa. Puasa silakan. Kemarin udah terlanjur kagak puasa, jangan sampai Asyuranya kagak puasa. Puasa hanya besok tanggal 11-nya kita puasa lagi. Tanggal 11-nya puasa lagi. Berarti hari Selasa puasa lagi. Ya hari Senin tuh Asyura. Hari Minggu kita kebetulan lagi jalan-jalan mungkin lupa enggak puasa. Ya, nah besok hari Senin Asyura gimana? Puasa sayang enggak puasa. Nah kemudian supaya beda sama orang Yahudi bagaimana? Nah hari Selasanya tanggal 11 puasa lagi. Jadi tetap 2 hari. Yang bagus 9 sama 10. Kalau 9 terlanjur enggak puasa, 10 tetap puasa. Tapi besok tanggal 11-nya kita puasa. Kenapa? Kata Nabi, wala tashabbahu bil Yahudi. Jangan kamu menyerupakan kepada orang Yahudi. Semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat badan, ya sehingga kita bisa meninggalkan tahun lama ini dengan ya berbagai macam amalan yang baik-baik. Ya, dan kita sambut tahun baru juga kita ya laksanakan dengan amal-amal yang baik. Di antaranya kita baca doa akhir dan awal tahun dan istighfar, ya mohon ampun. Ya, dan nanti di tanggal 9 dan tanggal 10 kita berpuasa sunnah. Mudah-mudahan Allah kasih kita keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Bapak, Saudara, saya mau mengingatkan pengajian bulanan di Pondok Pesantren At-Thariq Al-Muflihun nanti jatuhnya pada tanggal 6 Agustus. Berarti hari Sabtu besok, hari Sabtu lagi. Ya, jadi seminggu lagi. Ya, sebulan tuh kelihatan cepet ya, cepet. Nah, mudah-mudahan nih ya 6 Agustus Bang Anwar. Mudah-mudahan nih Bapak Saudara jamaah dari Musholah Nurul Iman bisa berangkat. Ya, sama-sama ke ya Anyer kita ngaji. Ya, mudah-mudahan jam 9 udah sampai sana. Kita mulai zuhur selesai. Ya, nah seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.